dipanggil Angeng. Ini pertanyaan yang paling dari I can get no loh. Ini benar-benar sebuah pertanyaan yang susah sekali ya sebagai salah seorang jubir. Pertanyaan saya adalah, dari mana kata Anto itu? Dulu ibu saya dulu sekolah di Semarang dan ya sampai tamat SMA di sana. Jadi mungkin ada story dengan orang Jawa kali ya. Ada. Sehingga kemudian anaknya lahir Bukan itu kan? Apa sih? Itu toh. Apaan sih? Itu toh. Kadang-kadang Penyayang sih. sejenis anjing maksudnya. Nggak, kenapa wanita yang Rike jadikan, aduh ini mesti naikin dikit dong, mentang-mentang malam. Kenapa lo begitu peduli terhadap masalah sosial yang khususnya berhubungan dengan wanita? Ya sebenarnya sih semua masalah kita harus peduli kan, karena satu sama lain tuh berhubungan gitu. Aku pikir kalau kita nggak peduli, misalnya soal seni nih, saya sebagai pekerja seni, kalau masyarakatnya susah, apresiasi terhadap seni juga kurang, yang susah kan kita juga yang ngatik. Iya bener juga Pok, letak gitu dong Kang. Telat. Iya bener juga Pok. Ini gini Pok, biasanya ya Poknya kalau orang yang ngurusin perempuan katanya feminis, tapi sampai sekarang Ayah juga kagak ngerti arti feminis apa. Beletak. Ayah taunya kalau misalnya Ayah sakit perut bulanan aja suka minum feminis. Oh itu beda ya. Enggak gitu sebenarnya sih. Kalau dari persepsi Rike sendiri feminis apa sih? Itu kan sebuah gerakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, karena kenyataannya memang sih cowok juga ada yang jadi korban, tapi menurut data ya korban terbanyak itu perempuan. Kenapa Kak? Apakah perempuan? Karena dunia kita dunia laki-laki. Wanita Betul. dijajah. Ini Ciki cuma cewek berdua, itu semua. Itu wanita semua, lu gimana sih? Iya ya. Si warna mata si Ance nih. Iya pantesan kayak Mbak Dorce semua. Nah kalau misalnya suatu saat, apa? Gini Ja, Ance, kalau suatu saat Ance terpilih jadi presiden, sok mau ngapain Ce? Kalau saya kepilih jadi presiden, kalau misalnya Jika engkau jadi presiden. BBM naik gitu ya, saya nggak bakalan operasi pasar nyuruh orang jangan naikin harga-harga di pasar, harga-harga kebutuhan pokok. Saya mau minta untuk tim ekonomi saya meninjau ulang. Oh, meninjau ulang kebijakan. Kalau bisa dibatalin. Kalau bisa dibatalin atau ditinjau ulang. Kalau lo jadi presiden, ya kan? Oh gitu. Sayangnya kayaknya nggak jadi. Tapi kira-kira kansnya gimana nih 2009? Kayaknya 2009 itu Lo mau pakai pasang strategi berapa? 4, 3? Kayaknya di depan 3, 2. Pokoknya kalau saya jadi presiden ya. Lo malah jadi ada cewek cantik tapi sakit jiwa kayak begini. Satu lagi sebentar, satu lagi. Kalau kita lihat Rika adalah orang yang smart banget kata orang gitu ya. Punya pacar nggak sih Kak? Kadang-kadang. Pacar kamu merasa ini nggak terintimidasi nggak? Kamu pinter banget Kayak gitu. kata dia sih enggak, tapi makin lama makin hari makin kurus. Saya nggak tahu kenapa. Oh gitu. Emang diapain sama kamu? Nggak Cambuk. diapa-apain. Masih pacaran sama sutradara itu? Saudara yang mana? So kalau di depan gak mau ngomong. Tadi di belakang, ya sayang, selamat syuting ya. 3, 2, 1, action. Rika kamu jangan sirik dong kalau nggak punya pacar. Pacar gue yang depan ini semua. Gila loh, untuk Emang iya gitu? Ya untuk orang Bener? seperti gue gak cukup dong Aduh. satu. Mesti banyak. Kita tepuk tangan dulu buat Rika. Kita ngobrol lagi nanti sama Rika dan habis ini saya juga punya tamu yang luar biasa sekali. Tapi jangan lupa pemirsa tetap mengirim SMS ke 6288, ketik BB spasi A untuk Rika, BB spasi B untuk Rosa. Dan habis ini kita akan hadirkan Bapak Andi Malarangang, tetap di Bincang Bintang. Itu beli di mana sih yang kayak gitu tuh? Yang kuning. Ini. Itu loh Yuta. Itu Yuta. Nemu di Ragunan, katanya evolusinya udah selesai. Ya ini dia. Nah, pemirsa di tengah kisruhnya pro kontra tentang kenaikan BBM, akhirnya pemerintah tetap menaikkan BBM kan. Dan konsekuensinya pemerintah berkata siap untuk tidak populer.
Walaupun banyak sekali mungkin orang yang sedikit-sedikit get no satisfaction gitu loh, alias nggak puas. Nah kalau pemerintah siap untuk tidak populer, tapi saya yakin orang yang satu ini tidak akan pernah hilang kepopulerannya. Karena ibu-ibu, para wanita dan juga semua orang sangat mengagumi dia. Kita sambut kehadiran dari juru bicara Kepresiden Republik Indonesia, Bang Andi Alifian Malarangang. Apa kabar, Mbak Andi? Silakan duduk, Bang. Oh, di sana. Ya. Semua orang yang ada di sini sangat bersemangat dengan kehadiran Bang Andi. Kalau gitu sekali lagi kita serukan I can get down. Sekali lagi dong, Sekali Tika. lagi, apakah puas dengan kenaikan BBM? I can get down. Ya itu intermezzo ya Bang Andi ya. Ya, Bang Andi ini dulu remajanya panggilannya Anto. Padahal nama panjangnya Andi Alifian Malarangang. Jadi yang benar selama ini kita ngomongin Malarangang, yang benar Malarangang. Ya, Bang, ya? Malarangang. Nah, Daripada saya dipanggil sekarang- Angeng. ini pertanyaan yang kembali. I can get no loh. Ini benar-benar sebuah pertanyaan yang susah sekali ya sebagai salah seorang jubir. Pertanyaan saya adalah, dari mana kata Anto itu? Dulu ibu saya dulu sekolah di Semarang dan ya sampai tamat SMA di sana. Jadi mungkin ada story dengan orang Jawa kali ya. Ada. Sehingga kemudian anaknya lahir dikasih nama Jawa. Anto. Jadi mirip dengan orang yang di Semarang itu bukan mirip bapaknya ya. Itu Rika yang ngomong loh Bang, bukan saya. Nah, Bang Andi. Nanti disabet loh sama kumisnya loh. Bang Andi, ini kita ngobrol dengan aja nih kan BBM sekarang udah naik ya, semua orang teriak-teriak. Ada yang pro tapi lebih banyak yang kontra juga. Pertanyaan saya sebenarnya sama ringan aja dan tadi saya tanya sama Rika, kalau dia jadi presiden apa saya akan mengumpulkan para menteri untuk meninjau ulang. Ini ada kemungkinan nggak sih ditinjau ulang kenaikan BBM dan kemudian ditarik lagi keputusan untuk menaikkan BBM ini, Bang? Ya, karena kebijakannya udah benar, maka ya untuk apa lagi ditinjau ulang? Karena kita selama ini salah kaprah dalam hal subsidi. Yang kita subsidi Kalau salah kita harus barangnya. minta maaf dong Bang ya. Berarti Ya. kita mesti nunggu lebaran. Jadi karena kita selama ini kan yang disubsidi barangnya, yaitu BBM. Jadi siapa yang bisa beli barang itu dapat subsidi. Semakin banyak kita beli itu barang, semakin banyak dapat subsidi. Kalau Anda punya mobil, isi 50 liter tangkinya. Bener Kalau nih, Bang, kalau naik bener motor, nih. paling cuma 5 liter. Yang nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak bisa beli bensin, nggak menikmati subsidi itu. Nah kita ubah deh sekarang, kita subsidi langsung. Orangnya aja yang kita subsidi. Yang miskin kita subsidi, yang udah mampu nggak usah lagi dong kita subsidi. Oh gitu. Jadi udah benar juga. Percaya nggak sih? Kalau kata acara TV sih percaya nggak percaya gitu ya. Cuma memang yang Iya, perlu iya. kita awasi sama-sama adalah kompensasi Nah. kepada yang miskin itu, misalnya penyaluran beasiswanya, itu, Bang. juga untuk mereka asuransi kesehatannya ya, juga untuk beras murah maupun pembangunan dana infrastruktur bergulir. itu. Jadi dana-dana yang untuk orang miskin ini kita awasi sama-sama. Ada yang nyeleweng, presiden bilang apa? Kalau ada yang nyeleweng mau menumpukin barang, mau BBM, mau menyelumpukin dana, sembako dan segala macam. Bang Andi, Nah, kita harus tindak dengan tegas. Bang Andi, kenalan dong, nggak gue mau nanya. Tapi Bang Andi kan sebenarnya kalau dilihat kayak gitu, kasus korupsi yang udah ada, orangnya udah ada nih, orang udah semua tahu juga nggak pernah selesai. Ini berarti gimana gitu kontrolnya Sekarang kayak justru gitu? korupsi sekarang menjadi agenda utama. Sekarang ini ya dulu ya, yang namanya gubernur, bupati, wali kota ini nggak pernah bisa disentuh oleh hukum. Sekarang begitu SBY baru 4 bulan, ini sekarang sudah 4 gubernur, 17 bupati, berapa lagi? 3 wali kota, 1 wakil bupati, 7 anggota DPR MPR. Sekarang sedang diperiksa, ada yang sudah ditahan, ada yang sudah di pengadilan. Untung papaku bukan gubernur loh Bang Andi. Tapi Bang Andi,
Ini gimana nih nanti distribusinya? Kan banyak orang bilang takutnya nanti ini malah jadi lahan korupsi lagi. Nah. Terus gimana sih mekanismenya mencari orang yang membutuhkan subsidi ini, itu nanti gimana? Apakah kalau saya punya tetangga saya kelihatannya miskin, saya bisa lapor, Bang Andi ini dibantu dulu ini. Nah gitu. kan makanya nanti ini kan ada data dari BPS, nanti bekerjasama dengan gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah untuk mengidentifikasi di dalam komunitas kampung kita masing-masing mana-mana yang miskin untuk bisa diusulkan untuk mendapatkan beasiswa. 9 juta anak yang sekarang ini mungkin terancam putus sekolah bisa dapat beasiswa.